Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali dalam video pembelajaran kita tentang doktrin Alkitab. Kita sudah banyak membahas tentang proses eksistensi Alkitab, ya. Dari pewahyuan, dari pengilhaman, kemudian ada proses penyalinan Alkitab. Kita juga sudah melihat kanonisasi Alkitab. Dan sekarang kita memiliki Alkitab hasil dari kanonisasi Alkitab yang sudah diputuskan pada tahun 397 di Konsili Kartage. Dan hasil konsili itu yang yang kita pegang hari ini, selain perjanjian lama yang sudah ditetapkan sebelumnya. Puji Tuhan. Alkitab yang kita pegang sekarang menjadi makanan rohani bagi kita semua. Alkitab tidak seperti buku-buku yang lain yang kalau kita baca, ya kita cukup baca saja, tidak perlu mempersiapkan sesuatu atau apa-apa yang harus kita persiapkan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membutuhkan persiapan hati, mempersiapkan hidup kita, supaya ketika kita membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan penerangan kepada kita sehingga kita bisa mengerti, kita bisa memahami maksud dari firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, saat ini kita akan berbicara tentang iluminasi. Iluminasi, kalau melihat kata asalnya, itu berasal dari kata potizo, ya. Kata iluminasi berasal dari kata Yunani potizo, yang artinya menerangi, memberikan penerangan secara rohani, secara batin. Ayat referensinya saudara boleh lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, kemudian Lukas pasal yang ke-11 ayat 36 dan 1 Korintus 4 ayat 5, demikian juga Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Nah, dari arti kata disebut dengan penerangan rohani. Seperti saya katakan tadi, kita butuh penerangan rohani supaya kita bisa mengerti, mendalami, menyelidiki firman Tuhan dan menemukan kehendak Tuhan di dalamnya. Nah, iluminasi bisa diartikan sebagai pekerjaan Roh Kudus, ya. Sebagai karya Roh Kudus yang membantu kita, membantu para pembaca, membantu para pendengar, kita dibukakan hati dan pikiran kita. Jadi Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita supaya kita bisa terbuka dan percaya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, ya, supaya kita mampu mengerti apa yang kita mengerti. Apa yang kita tafsirkan itu bukan karena pikiran kita, bukan hasil olahan pikiran kita semata, tetapi benar-benar apa yang kita tafsirkan di dalam Alkitab itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau mau sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak bisa membaca Alkitab tanpa kita mempersiapkan hidup kita. Kita harus meminta penerangan Roh Kudus, berdoa kepada Roh Kudus, ya, supaya Roh Kudus memampukan kita menyelidiki. Kemudian pada akhirnya kita menafsir apa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu sendiri. Bahkan Roh Kudus kemudian kita minta supaya Roh Kudus setelah kita mengerti dan memahami firman Tuhan, kita mampu mempraktekkan, kita mampu mengaplikasikan
apa yang kita sudah pahami dalam firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Nah, saudara-saudara, penting kita belajar tentang iluminasi. Ya, kenapa? Mengapa untuk mempelajari Alkitab kita butuh Roh Kudus? Kenapa kita butuh sesuatu yang membimbing kita? Unsur supranatural, Roh Kudus. Kenapa kita harus membutuhkan Roh Kudus dalam kita mempelajari Alkitab? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat-ayat firman Tuhan, yang saya simpulkan beberapa hal. Pertama, karena pikiran hati kita. Pikiran hati manusia ada dalam kegelapan. Tidak mungkin kita manusia yang telah jatuh di dalam dosa mampu menyelami, mampu mengerti ya, kedalaman firman Tuhan yang merupakan hasil iluminasi, yang merupakan hasil ilhaman, hasil dari wahyu Allah kepada manusia. Ya, nah mungkin kita secara manusia mampu untuk dapat menyelami, untuk dapat mengerti. Ya. Alkitab itu karya Roh Kudus bagi para penulis Alkitab, dan mereka dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kita sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman, untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan, hasil dari karya Roh Kudus pada para penulis Alkitab, kita harus juga minta bimbingan Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena kita punya pikiran, manusia telah jatuh dalam dosa, hidup di dalam kegelapan dunia ini, kita butuh penerang, kita butuh Roh Kudus. Ya. Kedua, karena sifat hati manusia yang bebal. Ya. Kita menyadari segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk supaya keegoisan pikiran kita itu tidak akan mengambil alih peranan Roh Kudus. Jangan sampai keegoisan kita memaksakan kita untuk kita memahami dengan akal kita sendiri, dan pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita minta bimbingan Roh Kudus, serendah-rendahnya pemikiran kita mampu bisa mengerti bahkan lebih dalam. Ya. Karena ada banyak orang pintar yang tidak mampu menyelidiki firman Tuhan karena mengandalkan pikirannya. Terlalu egois untuk merendahkan diri di kaki Tuhan. Tapi justru ada orang-orang yang malah dari segi latar belakang pendidikan, datang dari latar belakang pendidikan yang tidak tinggi, biasa-biasa, rendah, malah mungkin hanya lulus SD. Tetapi ketika dia membaca, dia merenungkan, dia menyampaikan firman Tuhan, justru luar biasa dalamnya pengertian yang dia sampaikan. Kenapa? Karena membaca, mempelajari firman Tuhan tidak hanya menggunakan akal semata, tapi meminta bantuan Roh Kudus untuk supaya dimengerti. Ya. Kemudian saudara-saudara, kenapa kita butuh bantuan Roh Kudus? Karena kita sementara juga melawan pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap yang bisa membawa pemikiran kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus supaya kita dimampukan oleh Tuhan. Dan selanjutnya, karena manusia sangat dipengaruhi oleh kuasa daging. Itulah yang saya katakan di bagian awal tadi. Kita jatuh dalam dosa, manusia dalam gelap, kita hidup di dalam kegelapan dunia. Belum lagi ada rongrongan kuasa kegelapan, manusia hidup di dalam kedagingan, ya kita yang terbatas, banyak sekali keterbatasan kita. Kita butuh Roh Kudus supaya kita mampu melihat, menikmati kebenaran firman Tuhan. Pasti ketika kita merendahkan diri di kaki Tuhan, Dia membimbing kita, Dia akan membuka setiap rahasia-rahasia firman Tuhan yang Dia ingin kita ketahui.
Haleluya, puji Tuhan. Itulah kira-kira, saudara-saudara, pembahasan kita tentang proses eksistensi Alkitab, di mana kita sudah melihat bagaimana kebenaran Allah itu sampai kepada manusia melalui pernyataan tertulisnya lewat kebenaran firman Tuhan. Mulai dari wahyu Allah diturunkan kepada manusia, kemudian pengilhaman, manusia menyalin Alkitab, kemudian ada para bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh Yahudi, kemudian melakukan kanonisasi Alkitab, dan kebenaran itu ada dalam Alkitab. Kita nikmati kebenaran itu yang dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sifat-sifat Alkitab yang pertama, ineransi. Artinya sifat Alkitab ini tidak ada yang salah dalam naskah aslinya. Karena tadi kita sudah melihat latar belakang prosesnya. Jadi kita dengan meyakini bahwa Alkitab adalah tanpa salah, ineransi. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, authenticity atau asli. Ya. Benar-benar asli. Ya. Yang ketiga, clarity, jelas. Alkitab kita itu bisa dipahami, bisa. Artinya bisa dimengerti, ya bisa, saudara-saudara. Latar belakang pendidikan apapun bisa mengerti Alkitab. Ya. Yang keempat, unity. Alkitab kita memiliki kesatuan. 66 kitab ditulis, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi ketika kita menyimak, membaca Alkitab, kita semua sepakat bahwa ada kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian yang kelima, authority, ya. Ada wibawa Alkitab. Ketika orang membaca Alkitab, ada sesuatu yang berbeda ketika kita membaca buku rohani manapun di dunia ini. Dia punya wibawa yang luar biasa. Sufficient. Cukup Alkitab kita tidak menulis semua kebenaran tentang Allah, tetapi Alkitab kita cukup bagi kita untuk kita sampai kepada kekekalan, sampai kepada Kristus, sampai ke sorga, sampai Tuhan mengizinkan kita untuk kembali ke sorga. Artinya jalan keselamatan sudah ada di dalam Alkitab, dan itu cukup. Alkitab tidak kurang dalam penyataan Allah kepada manusia. Selanjutnya, necessity. Alkitab adalah mutlak. Penyataan Allahku yang khusus ini mutlak. Karena tidak mungkin orang menemukan kebenaran, tidak mungkin orang mengakui dan percaya kepada Tuhan kalau Allah tidak menyatakan secara tertulis dalam kebenaran firman Tuhan dan oleh Yesus Kristus. Dan selanjutnya, sifat yang terakhir dari Alkitab adalah efficacy, berhasil. Apa yang dinubuatkan oleh Alkitab tidak pernah ada yang tidak digenapi. Kita tidak akan bicara panjang apa yang digenapi dan apa yang belum. Kita sudah tahu bersama. Alkitab, apa yang tertulis di dalamnya pasti digenapi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, Alkitab sudah ada kepada kita manusia. Untuk memahami lebih jauh, lebih dalam, milikilah hati yang baik. Milikilah rasa haus yang dalam akan firman Tuhan. Milikilah hati yang mau mencari, berusaha untuk menemukan kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Dan kita pasti akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, yang dikehendaki Tuhan untuk kita sama-sama nikmati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.